Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kami di sini akan menjelaskan tentang akuntansi biaya untuk layanan bisnis dan seimbang kartu catatan angka. Mata kuliah yang kami ambil di sini yaitu untuk mata kuliah analisis biaya. Untuk eh, akuntansi biaya untuk layanan bisnis dan seimbang kartu catatan angka ini disusun oleh rekan kami yaitu oleh Adi Purwito dan saya sendiri Indriati Arisa. Di sini kita akan menjelaskan tentang latar belakang dari akuntansi biaya. Lalu yang kedua itu ada pembahasan dari akuntansi biaya dan yang ketiga itu kesimpulan dari akuntansi biaya. Untuk latar belakangnya sendiri yaitu dari akuntansi biaya yaitu perkembangan dunia bisnis yang semakin kompetitif menyebabkan perubahan besar luar biasa dalam persaingan, produksi, pemasaran, pengelolaan sumber daya manusia, dan penanganan transaksi antara perusahaan dengan pelanggan dan perusahaan dengan perusahaan lainnya. Lalu persaingan yang bersifat global dan tajam menyebabkan terjadinya penciutan laba yang diperoleh perusahaan yang memasuki persaingan tingkat dunia. Hanya perusahaan-perusahaan yang memiliki keunggulan pada tingkat dunia yang mampu memuaskan atau memenuhi kebutuhan konsumen, mampu menghasilkan produk yang bermutu dan cost efektif. Lalu perubahan-perubahan tersebut mendorong perusahaan untuk mempersiapkan dirinya agar bisa diterima di lingkungan global. Keadaan ini memaksa manajemen untuk berupaya menyiapkan, menyempurnakan, ataupun mencari strategi-strategi baru yang menjadikan perusahaan mampu bertahan dan berkembang dalam persaingan tingkat dunia. Oleh karena itu, perusahaan dalam hal ini, manajemen harus mengkaji ulang prinsip-prinsip yang selama ini digunakan agar dapat bertahan dan bertumbuh dalam persaingan yang semakin ketat untuk dapat menghasilkan produk dan jasa bagi masyarakat. Untuk kunci persaingan dalam pasar global adalah kualitas total yang mencakup penekanan-penekanan pada kualitas produk, kualitas biaya atau harga, kualitas pelayanan, kualitas penyerahan tepat waktu, kualitas estetika, dan bentuk-bentuk kualitas lain yang terus berkembang guna memberikan kepuasan terus-menerus kepada pelanggan agar tercipta pelanggan yang loyal. Sehingga meningkatkan persaingan bisnis memacu untuk lebih memperhatikan sedikitnya dua hal penting, yaitu keunggulan dan nilai. Penilaian atau pengukuran kinerja merupakan salah satu faktor yang penting dalam perusahaan. Selain digunakan untuk menilai keberhasilan, perusahaan pengukuran kerja juga dapat digunakan sebagai dasar untuk menentukan sistem imbalan dalam perusahaan, seperti untuk menentukan tingkat gaji karyawan maupun reward yang layak. Pihak manajemen juga dapat menggunakan pengukuran kinerja perusahaan sebagai alat untuk mengevaluasi pada periode yang lalu. Dalam akuntansi manajemen dikenal alat analisis yang bertujuan untuk menunjang proses manajemen yang disebut dengan balance scorecard. Balance scorecard tidak hanya sekedar alat pengukur kinerja perusahaan, tetapi merupakan suatu bentuk transformasi strategik secara total kepada seluruh tingkatan dalam organisasi dengan pengukuran kinerja yang komprehensif, tidak hanya merupakan ukuran-ukuran keuangan, tetapi penggabungan ukuran-ukuran keuangan dan non-keuangan, maka perusahaan dapat menjalankan bisnisnya dengan lebih baik. Di sini juga kami mempunyai permasalahan sebagai rumusan masalah atau acuan untuk materi ini, yaitu apa sih yang dimaksud dengan pengukuran kerja, lalu bagaimana sih sistem penelitian kinerja, lalu bagaimana kelemahan dalam pengukuran kerja, lalu yang keempat itu
Apa sih yang dimaksud dengan balance scorecard? Lalu ada manfaat untuk menggunakan balance scorecard, ada kriteria dalam balance scorecard, ada langkah-langkah dalam penyusunan balance scorecard. Lalu untuk kita itu untuk mengetahui 4 perspektif dalam scorecard, lalu mengetahui implementasi dalam menggunakan balance scorecard. Di sini juga saya akan menjelaskan sedikit pembahasan tentang akuntansi biaya ini. Untuk pengukuran kerja, untuk pengukuran kerja, pengertian penilaian kinerja atau pengukuran kerja menurut Mulyadi adalah sebagai penentu secara periodik efektivitas operasional suatu organisasi. Bagian organisasi dan karyawan berdasarkan sasaran, standar, dan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Pengukuran kinerja dibutuhkan suatu penilaian kinerja yang dapat digunakan menjadi landasan untuk mendesain sistem penghargaan agar personel menghasilkan kinerja yang sejalan dengan kinerja yang diharapkan oleh organisasi atau suatu perusahaan. Lalu, untuk tujuan dari sistem pengukuran kinerja yaitu satu, untuk menentukan strategi. Di sini untuk menentukan strategi, dalam hal ini sangat penting untuk menentukan suatu strategi. Ya, tujuan dan target organisasi dinyatakan secara eksplisit dan jelas. Strategi harus dibuat pertama kali untuk keseluruhan organisasi dan kemudian dikembangkan ke level fungsional di bawahnya. Lalu yang kedua di sini ada menentukan pengukuran strategi. Nah, di sini untuk menentukan pengukuran strategi diperlukan untuk mengartikulasikan strategi ke seluruh anggota organisasi. Organisasi tersebut harus fokus pada beberapa pengukuran kritikal saja, sehingga manajemen tidak terlalu banyak melakukan pengukuran indikator kinerja yang tidak perlu. Lalu yang ketiga di sini ada mengintegrasikan pengukuran ke dalam sistem manajemen. Artinya pengukuran harus merupakan bagian organisasi baik secara formal maupun informal. Juga merupakan bagian dari budidaya perusahaan dan sumber daya manusia perusahaan. Lalu yang keempat di sini ada mengevaluasi pengukuran hasil secara berkesinambungan, yang dimana artinya manajemen harus selalu mengevaluasi pengukuran kinerja organisasi, apakah masih valid untuk ditetapkan dari waktu ke waktu atau tidak valid. Nah, untuk pengukuran kinerja membantu manajer dalam memonitor implementasi strategi bisnis dengan cara membandingkan hasil aktual dengan sasaran dan tujuan strategis. Sistem pengukuran kinerja biasanya terdiri atas metode sistematis dalam penempatan sasaran dan tujuan serta pelaporan periodik yang mengidentifikasikan realisasi atas pencapaian sasaran dan tujuan. Lalu di sini ada kelemahan pengukuran kinerja. Untuk kelemahan pengukuran kinerja, yang pertama itu ada ketidakmampuan mengukur kinerja harta-harta tidak tampak atau intangible aset dan harta-harta intelektual atau sumber daya manusia. Yang kedua itu ada kinerja keuangan hanya mampu bercerita mengenai sedikit masa lalu perusahaan dan tidak mampu sepenuhnya menuntun perusahaan ke arah yang lebih baik. Lalu, untuk pengertian balance scorecard tersendiri yaitu merupakan suatu sistem manajemen strategik atau lebih tepat dinamakan sebagai strategic based responsibility accounting system.
sini ada pengertian dari balance scorecard. Balance scorecard merupakan suatu sistem manajemen strategik atau lebih tepat dinamakan strategic based responsibility accounting system yang menjabarkan misi dan strategi suatu organisasi ke dalam tujuan operasional dan tolak ukur kinerja perusahaan tersebut. Balance scorecard terdiri atas dua kata yaitu balance dan scorecard. Scorecard artinya kartu skor. Maksudnya adalah kartu skor yang akan digunakan untuk merencanakan skor yang mewujudkan di masa yang akan datang. Sedangkan balance artinya berimbang. Maksudnya adalah untuk mengukur kinerja seseorang atau organisasi diukur secara berimbang dan dari dua perspektif yaitu keuangan dan non keuangan, jangka pendek dan jangka panjang, intern dan extern. Lalu, balance scorecard merupakan suatu sistem manajemen strategi yang menjabarkan visi dan strategi suatu perusahaan ke dalam tujuan operasional dan tolak ukur. Tujuan dan tolak ukur dikembangkan untuk setiap 4 perspektif, yaitu yang pertama ada perspektif keuangan, perspektif pelanggan, perspektif proses usaha internal, dan yang terakhir itu ada perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Balance scorecard tersendiri itu mempunyai manfaatnya. Untuk yang pertama, manfaat dari balance scorecard adalah untuk mengintegrasikan strategi dan visi perusahaan untuk mencapai tujuan jangka pendek dan jangka panjang. Lalu, yang kedua itu ada balance scorecard meningkatkan manajer untuk melihat bisnis dalam perspektif keuangan dan non-keuangan, pelanggan, proses bisnis internal, dan belajar dan bertumbuh. Lalu yang ketiga itu ada balance scorecard, memungkinkan manajer menilai apa yang telah mereka investasikan dalam pengembangan sumber daya manusia, sistem, dan prosedur demi perbaikan kinerja perusahaan di masa yang mendatang. Lalu untuk penjelasan selanjutnya tentang kriteria balance scorecard akan dijelaskan oleh rekan saya sendiri yaitu oleh Adi Purwito. Waktu dan tempat saya persilahkan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan apa yang telah Indriati jelaskan. Kriteria balance scorecard. Yang baik harus memenuhi beberapa kriteria. Yang pertama, dapat mendefinisikan tujuan strategi jangka panjang dari masing-masing perspektif atau outcomes dan mekanisme untuk mencapai tujuan tersebut atau performa driver. Yang kedua, setiap ukuran kinerja harus merupakan elemen dalam suatu hubungan sebab dan akibat atau cause and effect relationship. Yang ketiga, terkait dengan keuangan, artinya strategi perbaikan seperti meningkatkan kualitas, pemenuhan kepuasan pelanggan, dan inovasi yang dilakukan harus berdampak pada peningkatan pendapatan perusahaan. Lalu selanjutnya baik, di sini selanjutnya adalah langkah-langkah balancing scorecard. Yang pertama, langkah-langkah balancing scorecard meliputi 4 proses manajemen baru. Pendekatan ini mengkomunikasikan antara tujuan strategi jangka panjang dengan peristiwa jangka pendek. Yang pertama, menerjemahkan visi dan misi strategi perusahaan. Untuk menentukan ukuran kinerja, visi organisasi dijabarkan dalam tujuan dan sasaran. Visi gambaran kondisi yang akan diwujudkan oleh perusahaan di masa datang. Tujuan juga menjadi salah satu landasan bagi perumusan strategi untuk mewujudkannya. Dalam proses perancangan strategi generik, tujuan ini kemudian dijabarkan dalam sasaran strategi dengan ukuran pencapaiannya. Yang kedua, mengkomunikasikan dan mengaitkan berbagai tujuan agar ukuran strategis balancing scorecard dapat dilakukan dengan cara memperlihatkan kepada tiap karyawan apa yang dilakukan perusahaan untuk mencapai
apa yang menjadi keinginan para pemegang saham dan konsumen. Selanjutnya, merencanakan dan menetapkan sasaran. Menyelaraskan berbagai inisiatif rencana bisnis memungkinkan organisasi mengintegrasikan antara rencana bisnis dan rencana keuangan mereka. Yang keempat adalah meningkatkan umpan balik dari pembelajaran strategi. Proses keempat ini akan memberikan strategi learning kepada perusahaan dengan balancing scorecard sebagai pusat sistem perusahaan. Maka perusahaan melakukan monitoring terhadap apa yang telah dihasilkan perusahaan dalam jangka pendek. Selanjutnya, Andri. Yang selanjutnya di sini adalah 4 perspektif balancing scorecard. Balancing scorecard adalah konsep yang mengukur kinerja suatu organisasi dari 4 perspektif, yaitu perspektif finansial, perspektif customer, perspektif proses bisnis internal, dan perspektif pertumbuhan dan pembelajaran. Konsep balancing scorecard ini pada dasarnya merupakan penerjemahan strategi dan tujuan yang ingin dicapai oleh suatu perusahaan dalam jangka panjang, yang kemudian diukur dan dimonitor secara berkelanjutan. Yang pertama, yaitu adalah perspektif keuangan. Atau financial perspective. Balancing scorecard menggunakan tolak ukur kinerja keuangan seperti laba bersih dan ROI atau Return of Investment. Karena tolak ukur tersebut secara umum digunakan dalam organisasi yang mencari keuntungan atau profit. Tolak ukur keuangan memberikan bahasa umum untuk menganalisa perusahaan. Orang-orang yang menyediakan dana untuk perusahaan seperti lembaga keuangan, pemegang saham, sangat mengandalkan tolak ukur kinerja keuangan dalam memutuskan hal yang berhubungan dengan dana. Yang kedua adalah perspektif pelanggan atau customer perspective. Perspektif pelanggan berfokus pada bagaimana organisasi memperhatikan pelanggannya agar berhasil. Mengetahui pelanggan dan harapan mereka tidaklah cukup. Suatu organisasi juga harus memberikan insentif kepada manajer dan karyawan yang dapat memenuhi harapan pelanggan. Perusahaan umumnya menggunakan tolak ukur kinerja berikut pada waktu mempertimbangkan perspektif pelanggan, yaitu yang pertama adalah kepuasan pelanggan, yang kedua retensi pelanggan, yang ketiga adalah pangsa pasar, dan yang keempat ada pelanggan yang profitable. Di sini ada yang ketiga, perspektif proses usaha internal atau internal business proses perspektif. Terdapat hubungan sebab akibat antara perspektif pembelajaran dan pertumbuhan dengan perspektif usaha internal dan proses produksi. Karyawan yang melakukan pekerjaan merupakan sumber ide yang terbaik untuk proses usaha yang lebih baik. Dan yang keempat adalah perspektif pembelajaran dan pertumbuhan atau learn and growth infrastruktur perspektif. Dari tujuan ini, untuk tujuan insentif, perspektif pembelajaran dan pertumbuhan berfokus pada kemampuan manusia. Manajer bertanggung jawab untuk mengembangkan kemampuan karyawan. Tolak ukur kunci ini untuk menilai kinerja manajer adalah kepuasan karyawan, referensi karyawan, dan produktivitas karyawan. Baik, selanjutnya di sini adalah kesimpulan. Kesimpulannya adalah pengembangan BSC ke dalam setiap bentuk organisasi, baik profit dan non-profit, memang memungkinkan dengan sedikit modifikasi pada implementasi misi dan perspektif prioritas yang diinginkan, seperti perspektif finansial digantikan oleh perspektif pemenuhan kualitas pelanggan. BSC adalah metode yang cukup fleksibel, diterapkan perusahaan yang ingin tidak hanya sekedar mengukur aspek finansial semata, namun ingin mengetahui parameter pendukung kesuksesan
finansial organisasi di masa akan datang, sehingga sustainabilitas organisasi dapat lebih terjamin. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.